Kepada petugas, pelaku sempat mengakui semua perbuatannya. Pelaku mengaku lilitan utang yang melatar belakangi pembunuhan ini. Kami pun mencoba mendatangi rumah korban untuk menelusuri fakta tersebut. Berdasarkan penggalan cerita terhadap tewasnya satu keluarga di Tangerang, Banten, kami coba menelusuri kediaman korban di perumahan Taman Kota Permai 2, Tangerang. Saudara, ini adalah suasana kompleks perumahan Taman Kota Permai 2 yang terletak di Blok B6 dan di sebelah kanan saya, saudara. Ini adalah lokasi rumah yang menjadi saksi bisu pembunuhan oleh sang suami terhadap istri dan kedua anaknya. Saya akan masuk ke dalam untuk melihat bagaimana kondisi rumah serta seperti apa kronologi kejadian dengan berbincang bersama dengan Kasat Reskrim Polres Metro Tangerang Kota AKBP Dedi Supriyadi. Kami memasuki rumah korban yang saat ini masih digaris polisi. Terdapat sejumlah fakta yang mengantarkan kesimpulan bahwa suami korban adalah tersangka utama. Awalnya kami menemukan adanya saudara Effendi tepatnya di kamar ini dengan posisi berbaring. Jadi saudara Mukhtar Effendi itu berada di sini dalam keadaan terbaring, tergeletak di atas kasur yang kakinya menyentuh bagian pintu. Ya, sehingga pada saat itu kita agak kesulitan untuk masuk ke dalam kamar ini. Nah, setelah kita bisa berhasil masuk, kita lihat bahwasanya saudara Mukhtar Effendi ini dalam keadaan bersimbah darah. Berarti dalam kondisi terluka? Benar, jadi ada luka tusuk terdapat di dua bagian perutnya, kemudian satu luka tusuk berada di bagian tenggorokan. Pada saat bertemu ataupun menemukan saudara Mukhtar Effendi, apakah sudah ada kecurigaan bahwa pelakunya adalah Mukhtar Effendi, mengingat dia juga bersimbah darah? Ya, jadi kami saat itu masih menduga bahwasanya saudara Mukhtar Effendi ini adalah sebagai saksi mahkota. Jadi belum kami ketahui faktanya bahwasanya yang bersangkutan ini adalah sebagai pelakunya. Namun berbekal kami melakukan olah TKP di sekitar rumah ini, maka kami mendapatkan informasi pertama bahwasanya ada sajam atau senjata tajam yang digunakan oleh tersangka Mukhtar Effendi yang kami temukan di bagian ini. Jadi senjata tajam itu jenisnya belati, dalam keadaan sudah dibungkus kain warna merah dan ditumpuk dengan kain-kain lainnya. Kain-kain lainnya? Ya, jadi senjata itu yang digunakan untuk menikam istri dan dua anaknya? Betul, jadi pada saat itu kita dapat informasi karena saat kita lakukan evakuasi terhadap korban yang selamat, beberapa jam kemudian, sekitar 7 jam kemudian dia akhirnya sadar, kemudian bisa menyampaikan bahwasanya dia telah melakukan perbuatan tindak pidana pembunuhan tersebut. Kita akan menjelaskan pada bagian lainnya, yaitu di kamar mandi. Kamar mandi? Saat kami melakukan olah TKP, di kamar mandi ini terdapat adanya satu ember. Ini tepatnya di sini, ember yang di dalamnya ada berisi air dalam keadaan terisi setengah, kemudian ada kain yang sifatnya terendam di dalam air tersebut, di mana air ini bercampur sudah dalam keadaan diduga darah. Maka pada saat itu kami menduga, kuat dugaan ini pelaku adalah orang dalam. Orang dalam. Ya. Sehingga dugaan tersebut menjurus kepada Mukhtar Effendi.
Berdasarkan keterangan tetangga korban, keluarga Emah adalah keluarga yang mudah bergaul. Di hari naas tersebut, warga menaruh curiga menyusul korban tidak terlihat di pagi hari. Kok ini Umi maksud saya ke situ kok dari sampai sore ini nggak ada keluar rumah gitu. Ayo coba kita lihat ke sono bagaimana Bude. Oh ayo, akhirnya saya berdua sama Bu Slamet memberanikan diri masuk sampai teras karena pintu gerbang kondisi terbuka. Oh, pintu gerbang ini ya? Pintu Kendaraan semua ada, tapi rumah semua tertutup. Itu Mati terbunuh. bareng-bareng Pak RT yang ngebuka semua dengan beberapa warga sama Pak Alwanto untuk masuk bareng. Termasuk Tapi kita ibu? ya tapi kalau kita ibu-ibu cukup di depan pintu, Bapak Pak RT dan Pak Alwanto itu yang ada di depan pintu yang langsung membuka pintu lampu langsung dinyalakan. Ya itu baru kita ketahuan semua ibu-ibu histeris di sini. Termaksud ibu? Kalau saya karena saya sudah cukup ini saya langsung mundur keluar. Saya hanya bilang lihat ke belakang motor itu ada Pak, maksa bapak-bapak itu karena kan bapak-bapak sementara sudah pada kumpul, lihat ke belakang itu kendaraannya ada kumpul semua. Akhirnya si bapak itu melihat ke belakang, ternyata memang ada satu ayah tirinya yang kondisinya masih bernyawa. Hanya begitu saya udah langsung keluar dan terus semua baik Pak RT semua langsung menghubungi ke kepolisian. Berdasarkan keterangan di rumah korban, kami lantas mencari tahu seperti apa rekaman pengakuan pelaku yang sebelumnya dibicarakan. Kami lantas mengunjungi Polres Metro Tangerang. di mana tersangka kasus pembunuhan satu keluarga di wilayah Priok Jatiuhung saat ini sedang dalam perawatan insentif di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, di mana kondisi luka pada saat di TKP itu ditemukan luka parah di leher dan di perut. Hasil koordinasi kami tadi dengan Rumah Sakit Polri dari beberapa tim itu terdiri diantaranya dokter bedah, dokter rumah sakit, dokter kejiwaan dan fisik, dokter secara fisik. Beberapa tim menyampaikan secara fisik bahwa tersangka saudara Muhtar Effendi itu mengalami peningkatan menjadi lebih baik. Mengalami peningkatan lebih baik. Itu berarti sudah bisa diminta keterangan, Pak? Iya, tadi juga tim kami juga sudah meminta keterangan, walaupun keterangannya belum sempurna, tapi di antara keterangan itu disampaikan oleh tersangka bahwa tersangka memang hilaf melakukan perbuatan itu, dan tadi juga kami juga sempat merekam yang memang tersangka minta disampaikan di hadapan masyarakat ataupun media. Boleh dilihat, Pak, Ya. video yang disampaikan? Ya, ini video Jadi yang saudara, ada video yang direkam oleh pihak kepolisian terkait dengan keterangan yang disampaikan oleh tersangka. ya. Ini bahwa saya besarkan dulu. Ya. Saya melakukan ini bukan hanya saya hilang, kalau saya tak hilang kok mungkin saya lakukan ini. Makanya itu saya minta maaf kepada istri saya. Untuk mengetahui kondisi pelaku, kami melanjutkan penelusuran ke rumah sakit tempat pelaku dirawat. Nah, selama dalam 3 hari perawatan di sini kondisinya relatif membaik dibandingkan pada saat yang bersangkutan datang pada hari Senin. Baik, kondisinya sudah relatif membaik. Yang menjadi pertanyaan publik adalah terkait dengan kondisi kejiwaan. Ya. Banyak yang mengaitkan bahwa ada
gangguan jiwa yang dialami oleh pelaku sehingga tega melakukan itu? Apakah sudah ada pemeriksaan ke arah sana? Jadi selama 3 hari ini, selain pemeriksaan fisik ditangan oleh bedah yang mulai dari perawatan lukanya, saat ini relatif baik dibandingkan dengan hari sebelumnya. Dan untuk pemeriksaan kejiwaannya ditangani oleh psikiater yang saya sampaikan tadi. Jadi saat ini dalam proses evaluasi kejiwaannya. Jadi masih membutuhkan waktu untuk pemeriksaan kejiwaannya. Tapi untuk hasil sementara kondisi jiwanya sehat, artinya bisa berkomunikasi dengan Komunikasi baik, bisa berbincang, bisa ditanyakan Ya, dan sadar betul apa yang ya, dia lakukan, ya, Dok. tapi masih dilakukan pendalaman di sana. Ya. Oke. Setelah dinyatakan sembuh oleh pihak Rumah Sakit RS Polri Kramat Jati Jakarta, Mukhtar Effendi, sang suami yang tega membunuh istri dan 2 anaknya, harus menghadapi kenyataan, mengikuti proses hukum yang berlaku. Rasa menyesal sia-sia karena nyawa yang melayang tidak akan datang kembali. Yasir Neneam, Bondan Caksono, Kompas TV, Jakarta.